Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faisal Akbar Munggaran dengan NIM 44452300028. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan dari Universitas Sultan Ageng Kertas Ayasa. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengelolaan ruang laut dan perlindungan berdasarkan informasi yang akurat. Apa sih pengelolaan ruang laut itu? Pengelolaan ruang laut adalah proses perencanaan, pengaturan, dan penggunaan ruang laut untuk kegiatan yang beragam seperti perikanan, pariwisata, transportasi, dan konservasi. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan konservasi ekosistem. Selanjutnya, pengelolaan ruang laut dan perlindungan merupakan bagian penting dari kebijakan kelautan yang berkelanjutan. Dengan lebih dari 70% wilayah Indonesia berupa perairan, pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya laut dan perlindungan ekosistem menjadi kunci untuk kesejahteraan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, pengelolaan ruang laut dan perlindungan sendiri pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Di sini dampak positifnya itu yang pertama adalah konservasi keanekaragaman hayati, dan yang kedua ada peningkatan ekonomi melalui ekowisata, dan yang terakhir ada pengendalian pencemaran dan restorasi ekosistem. Sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama ada konflik antar pemangku kepentingan, yang kedua ada biaya implementasi yang tinggi, dan yang ketiga ada resiko pencemaran dari aktivitas industri. Untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan strateginya. Yang pertama ada identifikasi area yang perlu dilindungi dengan cara tinjauan menyeluruh terhadap ekosistem laut dan spesies yang rentan, membantu dalam menentukan area mana yang perlu diutamakan untuk perlindungan. Selanjutnya ada yang kedua ada zonasi dengan cara menetapkan zona-zona dengan tingkat perlindungan yang berbeda seperti zona larangan penangkapan ikan, zona lindung, dan zona pemanfaatan yang terbatas. Dan yang terakhir, memastikan kepantauan terhadap regulasi perlindungan laut melalui patroli, pemantauan, dan sanksi yang efektif terhadap pelanggar. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, yaitu pengelolaan ruang laut dan perlindungan ekosistem laut memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif, Indonesia dapat memastikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.